Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus, semua datang silih berganti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer: ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Paranormal pun melihat bahwa ada getaran yang tidak biasa yang mulai ia rasakan belakangan ini. Bahwa wilayah Jawa Barat sebagai titik yang cukup sering muncul dalam penglihatannya. Ia juga menyinggung huruf yang dikaitkan dengan beberapa daerah seperti Bogor dan Banten, yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan fenomena tersebut. Namun tidak hanya itu, ia juga melihat adanya kemungkinan dampak yang meluas hingga ke beberapa wilayah lain, hingga Sumatera. Tetapi di sini kita memang merasakan getaran tanah ini begitu hebat sekali. Dan ini getaran ini sangat dekat sama Kidemang. Jujur saya pribadi lebih ke arah was-was juga ya. Karena ada sedikit jeritan tangisannya ini kok ini dekat banget gitu. Saya merasakan kok dekat banget. Khususnya ya, ini lebih ke arah dataran tinggi. Dibilang ke provinsi, 3 provinsi malah. 3 provinsi ini kena. Artinya kalau 3 provinsi kan, sedangkan Jawa Barat itu cuma ada 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dan ini bisa mengarah ke Sumatera gitu. Padahal itu nggak ada kaitan, tetapi getaran ini bisa diakibatkan dari ada sesuatu yang bunyi besar di dalam laut, air gitu. Saya masih mencari letak di mana suara tangisan ini dan suara gemuruh yang membuat saya was-was. Bumi lini lah kalau kata orang Sunda lah ya. Tapi ini bukan lini biasa, bukan gempa biasa, besar sekali. Kadang membuat saya juga ini, saya pengen tahu ini yang semacam apa, karena saya belum pernah mengalami nih. Saya belum pernah mengalaminya dan saya belum pernah merasakan kayak kok besar sekali. Mudah-mudahan alam bumi ini masih diberikan jenjang panjang lah. Masih banyak sekali harapan-harapan dan doa kita semua yang belum sampai di titik finish gitu. Mudah-mudahan getaran ini juga tidak menjadi dampak yang begitu hebat. Ayo kita berbenah diri, ayo kita menata ulang kembali nih. Tanah Pulau Jawa ini sudah hampir tidak terbenahi, tidak terurus. Ini mumpung belum terjadi, ayo kita bareng-bareng teman-teman dimanapun saja Anda berada, berdoa, dan tetapi kita perlu yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini ayo bareng-bareng kita tanam. Banyak sekali untuk siak kuda api ini. Ada hutan yang terbakar panjang banget. Hutan. Ini seperti disengaja seperti itu hutan ini. Makanya ini setelah ini dekat sekali. Banyak sekali ini. Kuda api itu melambang sesuatu yang bersifat abraksi, emosional dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Ini versi saya pribadi ya. Perekonomian kita saat ini sedang antara jatuh dan naikkan gitu. Tetapi ini dampak dari sesuatu yang saat ini kita lihat gitu. Dan menurut kacamata batin kita memang untuk Indonesia, masyarakat Indonesia, perekonomiannya kalau bisa carilah kebutuhan.
jangan mencari sebuah keinginan, sehingga kita bisa mengeluarkan tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, dan ini dampaknya kita itu semua bisa kekurangan materi yang seperti uang 10.000 itu sangat berarti gitu. Saat ini kan uang 100.000 itu tidak ada artinya, tapi nanti uang 10.000 itu sangat berarti buat kita karena minimnya perekonomian, jatuhnya perekonomian akibat dampak sesuatu yang tidak diharapkan tadi, seperti itu. Ini mendekati ke akhir-akhir lah, bukan pertengahan akhir. Kalau pertengahan sih masih balance perekonomian, akhir-akhir gitu. Tapi jujur saya pribadi gitu, untung saja Indonesia berada di tahun 2020. Bangkit itu harus dengan ekstra lah. Gunakan sebaik mungkin keuangan tersebut karena kita sedang mendekati perekonomian yang tidak baik-baik saja. Carilah kebutuhan yang sangat ini kita butuhkan, bukan sesuatu yang diinginkan. Kelola keuangan tersebut dengan sebaik mungkin. Tahan dulu untuk sesuatu yang kita harapkan besar, karena ini akan menjadi petualangan kita, petualangan kesabaran, petualangan tentang bertahan, petualangan tentang memanfaatkan waktu. Getaran batin dan tanda alam yang saya rasakan, intensitas banjir akan terus berlangsung hingga pertengahan Maret 2026. Terutama di wilayah-wilayah yang tanahnya sudah jenuh air, seperti Sumatera Barat dan Utara, Jawa Barat bagian selatan, terutama daerah Sukabumi, Garut, dan Cianjur, sebagian Kalimantan Tengah dan Timur. Dalam penerawangan mata batin saya, awan-awan gelap dengan energi berat masih akan turun, hingga titik puncaknya akhir Februari, lalu perlahan mulai mereda pertengahan Maret. Tapi meskipun hujan berhenti, dampaknya akan terasa jauh lebih lama, karena genangan dan tanah yang rusak. Masih ada potensi makin parah, terutama kalau curah hujan ekstrim bertemu dengan saluran air yang tersumbat, pohon dan hutan yang gundul, bangunan ilegal di pinggir sungai. Dalam penglihatan mata batin saya, ada arus deras yang belum turun dari hulu, terutama di daerah pegunungan. Bila nggak ada upaya pembersihan sungai dan spiritualitas masyarakat nggak kembali selaras dengan alam, banjir susulan bisa terjadi bahkan saat hujan sudah mulai reda. Ini disebut air telat jam. Bagian tiba-tiba dari cuaca ekstrim, kecelakaan, sampai isu sosial atau artis yang viral secara mendadak. Ya, ada dan cukup kuat. Dalam penglihatan batin saya, aura alam Indonesia sedang enggak seimbang. Banyak energi panas dan air yang bertabrakan. Ini bukan sekedar gejala cuaca, tapi puncak dari akumulasi energi manusia yang kacau. Banjir Sumatera terjadi karena banyak tanah dan sungai yang kehilangan penjaga gaibnya akibat pembabatan hutan, eksploitasi tambang, dan ritual leluhur yang ditinggalkan. Letusan Semeru muncul karena api dalam tanah merasa terganggu. Banyak kawasan keramat di sekitar gunung yang sekarang jadi lokasi proyek atau pemukiman tanpa restu energi setempat. Suara arwah dan leluhur juga semakin sering saya dengar dalam meditasi malam, memohon agar manusia kembali menjaga keseimbangan. Bisa lakukan ritual tolak bala dan sedekah bumi, karena energi niat baik manusia bisa melembutkan amarah alam. Perkuat spiritual dan energi positif, perbanyak zikir, doa, meditasi, atau ritual apapun sesuai dengan keyakinan, asal hatinya tulus. Bangun kebersamaan antar warga, karena jiwa yang tenang dan bersatu lebih kuat menghadapi guncangan. Ada beberapa hal penting. Siapkan diri lahir dan batin. Waspada bukan berarti takut. Tahu kapan harus siaga dan tetap tenang. Simpan barang penting dalam satu tempat. Dokumen, makanan darurat, air, obat-obatan, senter. Latih keluarga dan anak-anak untuk tahu apa yang harus dilakukan saat gempa. Hidup harmonis dengan alam. Jangan bangun rumah di atas jalur retakan bumi, sungai mati, atau lereng yang terlalu curam. Rawat hutan kecil dan daerah resapan air. Paranormal pun melihat bahwa potensi gempa masih menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam penglihatannya, gempa disebut tetap akan terjadi. Namun untuk fenomena besar seperti megatrust, ia melihat adanya perubahan dibandingkan sebelumnya.
Ia merasakan bahwa intensitasnya saat ini justru terlihat berkurang. Selain itu, paranormal pun menyebut bahwa indikasi tersebut masih terfokus di beberapa wilayah, khususnya di bagian Sumatera dan Jawa. Allahualam bisawab, yang jelas kalau aku lihat di sini kalau gempa bumi pasti akan terjadi. Namun sampai hari ini untuk kejadian megatrust kalau aku lihat sepertinya berkurang ya. Namun ada tanda-tanda akan terjadinya megatrust, tapi Allahualam untuk saat ini saya mendeteksi di sini masih di wilayah bagian Sumatera ya, dan juga bagian Jawa. Namun yang saya lihat di tahun lalu ini akan terjadi di 2026, namun balik lagi kemudian ini berpindah-pindah ya. Dan seperti aku bilang, kejadian itu akan terjadi jika mana manusia tidak menyadari akan adanya bencana. Namun aku lihat di sini ya, berkat adanya doa-doa, adanya juga upaya-upaya dari manusianya itu sendiri yang lebih banyak kesadaran dalam dirinya, sehingga untuk saat ini kalau aku lihat masih ditangguhkan ya. Dan lebih banyaknya adalah di sini retaknya bumi, dan juga aku melihat di sini adanya kerusakan-kerusakan alam yang menyebabkan banjir bandang. Namun untuk megatrust ini aku belum melihat ya adanya tanda-tanda megatrust. Namun kalau aku melihat baru adanya tsunami kecil saja yang akan terjadi di wilayah Indonesia. Namun itu tadi, kalau aku melihat titiknya ada di wilayah Banten, Sumatera ya, masih bagian Sumatera, Aceh, Jawa, NTT, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Papua. Ini yang aku lihat ya, titik-titik itu yang nantinya aku melihat di sini akan ada semacam air akan surut, kemudian akan pasang dan disertai dengan gelombang yang sangat tinggi. Namun belum dipastikan apakah itu yang disebut megatrust atau tsunami ya, aku melihat, tapi yang jelas gelombangnya sangat tinggi. Megatrust itu adalah suatu gelombang yang lebih tinggi dari tsunami, bahkan diiringi dengan kekuatan ya. Gelombang ini bervolume atau memiliki kekuatan ya, pressure yang sangat kuat. Bahkan kalau aku lihat di sini, dampak dari megatrust itu akan bisa menghancurkan suatu kota ya, dan akan berdampak kepada kota-kota lainnya ya. Maka seperti yang aku bilang tadi, aku belum melihat ada tanda-tanda megatrust, namun yang aku lihat di sini masih seperti tsunami yang pernah terjadi ya. Dan untuk tanda-tanda ini aku masih belum melihat, tapi yang jelas di sini aku melihat akan adanya gempa bumi yang sangat dahsyat, kemudian akan menyebabkan air yang sangat tinggi. Dan aku meyakini kalau aku bilang ini mungkin belum bisa disebut megatrust, tapi lebih kepada tsunami, tapi agak tinggi ya, karena di sini akan hampir sama sih dengan megatrust ya. Maka aku bilang tadi ini bisa jadi entah ini yang disebut megatrust atau tsunami. Yang jelas ini akan sama dengan tsunami. Yang membedakan adalah kapasitas air, tingginya gelombang yang lebih di sini akan melebihi dari tsunami ya. Paranormal pun melihat bahwa dampak dari peristiwa ini tidak hanya akan dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh kehidupan manusia secara langsung. Dalam penglihatannya, ada potensi kerusakan yang cukup besar, seolah lingkungan tidak lagi mampu menahan tekanan yang terus terjadi. Ia merasakan adanya kemungkinan munculnya korban jiwa, serta hilangnya tempat tinggal dan harta benda dalam waktu yang tidak terduga. Menurutnya, kondisi ini tidak sepenuhnya bersifat mutlak.
Ia pun melihat bahwa adanya keterkaitan antara peristiwa alam dengan kesadaran manusia itu sendiri. Dalam penglihatannya, ketika manusia mulai menjauh dari keseimbangan dan mengabaikan tanda-tanda yang ada, maka potensi tersebut bisa semakin mendekat. Dampaknya bagi lingkungan yang jelas di sini akan ada kerusakan-kerusakan ya, baik kerusakan alam semesta maupun akan musnahnya atau akan terjadi banyaknya korban jiwa ya. Dan kalau aku lihat di sini dampaknya bagi manusia yaitu tentunya akan kehilangan nyawa, kemudian juga harta benda serta tempat tinggal. Bagaimana caranya survive untuk mengantisipasi terhadap bencana tersebut? Yang jelas di sini adalah perbanyak ya sholawat, kemudian zikir, kemudian ibadah ya. Terutama gempa itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi tergantung dari pola pikir manusia dan juga kedekatan dia terhadap Tuhannya. Kemudian juga kita harus melestarikan alam. Banyak sekali hutan-hutan yang rusak, yang tentunya ini juga akan berdampak pada kerusakan alam. Itu juga harus ya diberikan penghijauan kembali terhadap beberapa hutan yang gundul. Kemudian juga kita tetap harus waspada dengan cara siaga ya, dan kemudian mengikuti peraturan-peraturan pemerintah di mana sigap terhadap bahaya bencana, karena sekarang ini pemerintah sedang mengupayakan agar sebelum terjadinya bencana itu terdeteksi melalui BMKG ya, program BMKG. Dan juga di sini sebelum terjadinya bencana, ketika sudah ada peringatan, maka di sini kita juga harus segera mengevakuasi barang-barang ataupun surat-surat berharga yang nantinya akan kita butuhkan ke depannya. Kemudian juga kalau menurut aku untuk mengantisipasi mengurangi yang namanya korban jiwa, mungkin bisa juga nih, ini sekedar saran saja ya, mungkin pelampung ya, karena di sini juga akan sangat berguna sekali kalau setiap dari satu kepala keluarga memiliki pelampung untuk masing-masing anggota keluarganya, agar jika mana nanti terjadi banjir ataupun banjir bandang maupun tsunami, setidaknya ada upaya untuk pengevakuasiannya akan lebih mudah ya, karena tidak banyak juga orang di Indonesia yang bisa berenang ya. Itu mungkin bisa menjadikan salah satu solusinya. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan, ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.